Mohon maaf Bapak, mohon dipahami ya pembicaraan kali ini akan saya rekam dan diupload di YouTube Bapak. Ya, siap Bu, monggo. Ya. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bapak, saya ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak terlihat kurang bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada apa ya Pak ya? Masalah apa yang Bapak pikirkan mungkin? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya. Harus dengan siapa? Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah Bapak, saya bisa mendengarkan keluh kesah Bapak dan jangan sungkan ya Pak ya. Baik, tidak mengganggu kok. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Sebelumnya, jadi Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang seperti biasanya. Jadi, apa yang bisa dibantu ya Pak ya untuk mengatasi ketidaknyamanan itu dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Baik. Selanjutnya dari percakapan kita saat ini, apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya harap sih akan mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini. Baik. Semoga kita mendapatkan solusinya ya Pak ya. Jadi permasalahannya seperti apa sih Pak? Silahkan ceritakan. Ibu masih ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi ke dalam kelas. Waktu itu saya mendapatkan teguran loh Bu dari pengawas. Oh, ya, saya ingat Pak. Tapi bagaimana bisa ya Pak ya? Lalu kira-kira apa yang membuat Bapak mendapatkan teguran dari Bapak pengawas? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Tidak serius sih Bu. Oh, tidak serius. Lalu apa yang membuat Bapak menjadi tidak fokus seperti ini? Itu Bu, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Lalu proses mengajar yang bagaimana ya? Apakah guru dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga Bapak mendapatkan kritikan dari beliau. Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Lalu bagaimana tanggapan Bapak terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan sumber, bisa dari buku, referensi perpustakaan, dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Ya. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya Pak ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Bapak lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari perpustakaan, kemudian menayangkan video, pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, sehingga anak tidak merasa bosan. Wah, hebat sekali Bapak sudah menggunakan berbagai sumber belajar ya. Namun saya ingin bertanya, mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai referensi sumber belajar?
Kan anak-anak pun sudah memilikinya, bukan? Iya ya, namun menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Luar biasa, Bapak. Sudah hebat memiliki berbagai cara untuk membuat anak termotivasi. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya? Saat Bapak mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar pada murid itu beragam. Dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Terkadang anak juga ada yang senang membaca loh, Pak. Oh iya, betul juga ya Bu, kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin itu adalah seperti itu, Pak. Supaya Bapak menggunakan sumber belajar dan buku teks juga, Pak. Saya pikir ada benernya juga ya Bu. Ya, kira-kira setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Ya, terima kasih Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai. Coba utarakan. Kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah kemudian hari. Nah, jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Pak ya, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi ya Pak ya, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan Bapak, seketika pun Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung mungkin Pak. Lalu pengawas menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah. Betul Bu. Kira-kira saya akan dipanggil kepala sekolah atau tidak ya Bu? Jadi, kalau menurut saya, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja, Pak. Jika nantinya misal Bapak dipanggil dan ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan saya yakin, pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal yang positif loh kepada Bapak untuk Bapak itu bisa bersemangat dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Ya, selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bapak dalam minggu-minggu ini, Pak? Iya Bu, saya di sini berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Oh ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang mungkin akan dilakukan oleh Bapak? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Pak Pengawas. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau, kemudian terkait terus belajar ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks, di samping juga meminta saran kepada Pak Pengawas mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Nah, kemudian
Bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar selanjutnya yang akan Bapak lakukan? Ya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, subhanallah Bapak, luar biasa. Nah, langkah penyelesaian yang Bapak ambil ini sudah bagus loh Pak. Saya setuju dengan ide Bapak. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah marah dan melebar. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang, Pak. Dan saya bersyukur, ya, pada akhirnya Bapak Guru sudah merasa lega. Kemudian, Bapak juga sudah merencanakan tadi ya komitmen dengan apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu. Saya mau bertanya sekarang, Pak, adakah batas deadline waktunya, Bapak? Iya Bu, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Tetap muka ke depan dalam kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas dan penggunaan buku teks. Ya Bapak, terima kasih. Selanjutnya, dukungan yang kira-kira Bapak Guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut itu bagaimana? Ya Bu, terima kasih. Selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu. Wah, ini ide yang bagus sekali Bapak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak ya. Sehingga Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Ya, amin ya rabbal alamin Bu, dan terima kasih banyak waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enak dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu. Amin, Bapak, sama-sama. Jadi ini mohon maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan para murid anak kali saya, mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti pada hari Senin. Ya, ya Bapak, silahkan. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Ya Bapak, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.